Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Novitasari, NIM 1816040048. Infrastruktur sistem informasi merupakan set perangkat fisik dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan, mengatur layanan termasuk firmware, termasuk jasa telekomunikasi, jasa pengolahan data, layanan perangkat lunak aplikasi, dan sebagainya. Teknologi komputasi. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Komputasi adalah aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Komputasi merupakan bagian spesifik komputer dari teknologi informasi. Ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis pemecahan masalah-masalah ilmu sains. Selanjutnya, jenis-jenis komputer berdasarkan ukuran fisik. Perlu diketahui bahwa komputer tidak dibedakan kemampuannya berdasarkan ukuran fisiknya. Bukan berarti komputer yang kecil bentuknya berarti kecil pula kemampuannya. Yang pertama itu ada tower atau menara, adalah yang biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukurannya yang relatif besar sehingga memenuhi meja. Komputer ini biasanya layak memiliki ruang di dalamnya dan banyak memiliki expansion slot atau tempat untuk memasang kart tambahan. Yang nomor 2 itu ada desktop. Desktop adalah komputer yang ukuran sedikit lebih kecil daripada tower, tetapi biasanya diletakkan di atas meja. Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya yang relatif murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Selanjutnya itu ada portable. Itu adalah komputer yang ukuran sedikit lebih kecil daripada desktop karena bagian-bagian dapat dirangkai menjadi satu kotak saja sehingga mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya itu ada notebook. Notebook adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan yang banyak dipakai oleh para pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya itu subnotebook. Subnotebook itu adalah komputer yang ukuran ada di antara komputer notebook dan laptop. Ukuran komputer ini sedikit lebih kecil dari notebook karena ada sebagian perangkat yang tidak dipasang. Selanjutnya adalah laptop, adalah komputer yang dapat digenggam karena ukurannya yang sangat kecil, kira-kira lebih kecil dibandingkan kaset video beta. Selanjutnya, jenis komputer berdasarkan prosesor.
Berdasarkan prosesor, komputer digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesornya memiliki kemampuan yang besar karena ditujukan untuk banyak pemakai. Mainframe menyediakan sedikit waktu dan memorinya untuk setiap pemakai, kemudian berpindah lagi kepada pemakai lain. Selanjutnya, mini komputer. Mini komputer sebenarnya bentuk mini dari komputer mainframe karena mainframe dapat memiliki ribuan terminal. Komputer mini terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Yang ketiga itu ada personal komputer atau PC, atau disebut dengan komputer pribadi. Adalah komputer yang ditujukan untuk satu pemakai dengan satu pemakaian program aplikasi pada suatu saat. Selanjutnya itu ada jenis komputer berdasarkan sistem operasi. Yang pertama itu ada DOS. DOS kepanjangan dari Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi, dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Sistem operasi PC-DOS atau Personal Computer Disk Operating System ini ditujukan untuk pemakai mikrokomputer IBM. Selanjutnya, nomor 2 itu ada Windows. Sistem operasi Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Semulanya, sistem operasi Windows ini diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Pemakai sistem operasi ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Ini terjadi hingga diperkenalkan operasi Windows versi 3.0 pada bulan Mei 1990. Nomor 3 itu ada Macintosh. Macintosh atau disingkat dengan Mac adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Komputer ini dinamakan berdasarkan Macintosh, jenis Apple yang disukai Jeff Raskin. Macintosh adalah komputer pertama yang diperkenalkan sistem antarmuka grafis atau GUI pada waktu itu. Yang keempat itu ada OS-2, adalah sistem operasi yang dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM PS-2. Yang kelima itu ada Unix. Unix adalah nama sistem operasi yang dapat diterapkan pada berbagai jenis mesin. Sistem operasi Unix ini diperkenalkan pada kali oleh AT dan T Bell Laboratory untuk pemakaian komputer dalam bentuk jaringan khusus. Selanjutnya, jenis komputer berdasarkan kegunaan. Yang pertama itu ada komputer untuk penggunaan khusus. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Selanjutnya itu adalah komputer untuk penggunaan umum. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, dapat mempergunakan program yang bermacam-macam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berbeda. Selanjutnya itu komponen komputer. Yang pertama itu ada AVR, beberapa UPS untuk PC juga dilengkapi untuk AVR. Yang kedua itu ada baterai, berfungsi menyimpan daya pada UPS. Yang ketiga itu ada blackout atau padamnya satuan daya. Yang keempat itu ada DC, supply, dan charger, bagian komponen UPS yang bertugas mengubah tegangan listrik AC menjadi DC.
Selanjutnya, itu adalah perangkat lunak. Yang pertama, itu ada sistem operasi. Pada dasarnya, sistem operasi merupakan program komputer yang berisi perintah-perintah yang bertugas menyelesaikan interaksi antara manusia dengan komputer sehingga komputer dapat bekerja sesuai keinginan sistem aplikasi dan bahasa program. Selanjutnya, itu ada sistem aplikasi. Sistem aplikasi adalah program yang siap untuk digunakan, dibuat untuk melaksanakan perintah penggunanya. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu cara atau teknik berkomunikasi atau interaksi antara manusia sebagai makhluk hidup dengan mesin yang dalam hal ini adalah komputer sebagai suatu perangkat peralatan. Nama saya Tri Sujiwatari, NIM 1816040047, akan melanjutkan pembacaan infrastruktur SI. Yang selanjutnya itu ada internet. Internet adalah sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Internet juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Sebuah penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP adalah organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail. Individu juga terhubung ke internet melalui perusahaan, universitas, atau pusat penelitian mereka yang telah mendapatkan domain internet. Adapun teknologi jalur pelanggan digital beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 kbps sepanjang jalan hingga 45 mbps, tergantung pada pola penggunaan dan jaraknya. Adapun koneksi internet atau kabel internet connection disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan jalur kabel koaksial digital untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi bagi rumah dan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Sekar Pertiwi, NIM 1816040051, akan membacakan mengenai sistem manajemen basis data atau Database Management System yang disingkat dengan DBMS, yaitu perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Dalam sistem manajemen basis data, ada fasilitas sistem manajemen basis data yang umumnya menyediakan fasilitas yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Antara lain yang pertama yaitu keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah untuk diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Selanjutnya yang kedua yaitu independensi, di mana DBMS menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu berubah. Yang ketiga yaitu data sharing, yaitu data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Yang keempat yaitu integritas, di mana DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang kelima yaitu pemulihan. DBMS menyediakan fasilitas untuk pemulihan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau gangguan, baik kesalahan perangkat maupun kegagalan perangkat lunak.
Berikutnya yang keenam adalah kamus atau katalog sistem, di mana DBMS menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari file-file data yang terkandung dalam basis data. Yang ketujuh yaitu perangkat produktivitas, yang mana DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database, misalnya report generator atau pembangkit laporan dan query generator atau pembangkit query atau pencarian informasi. Selain dari fasilitas, ada juga keunggulan dan kelemahan sistem manajemen basis data. Keunggulannya antara lain yaitu mengurangi duplikasi data atau data redundancy. Yang kedua, menjaga konsistensi data dan integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengguna data, meningkatkan produktivitas para pengguna data, dan memudahkan pengguna dalam menggali informasi. Berikutnya, kelemahan DBMS yaitu pertama, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Yang kedua, memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Yang ketiga, harga DBMS yang handal biasanya sangat tinggi. Yang keempat, kebutuhan akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Yang kelima, konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal. Di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihan. Yang terakhir yaitu apabila DBMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Selanjutnya, bahasa sistem manajemen basis data, di mana bahasa ini dikategorikan ke dalam 3 komponen bahasa, yaitu yang pertama, data definition language, yaitu komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mendefinisikan struktur. Yang kedua, data manipulation language, yaitu komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk memanipulasi data. Yang ketiga yaitu Device Control Media Language, adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mengatur perekaman atau penyimpanan data secara fisik. Komponen bahasa ini digunakan oleh operator-operator sistem basis data dalam mengatur file-file data secara fisik. Berikutnya ada SQL, yaitu Structure Query Language. Merupakan bahasa query yang distandarisasi untuk meminta informasi dari sebuah basis data. Versi awal SQL adalah Structure English Query Language yang dirancang oleh IBM pada tahun 1974 dan 1975. SQL pertama kali diperkenalkan sebagai sistem basis data komersial pada tahun 1979 oleh Oracle Corporation. Awalnya SQL merupakan bahasa query untuk sistem manajemen basis data yang berjalan pada mini komputer dan mainframe. Namun sekarang SQL juga dapat digunakan pada sistem manajemen basis data komputer karena mendukung basis data tersebut tersebar distribusi database. Hal ini memungkinkan beberapa pengguna pada local area network mengakses basis data yang sama secara simultan. Basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system. Selanjutnya, konsep dasar dari basis data, yaitu kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan tersebut disebut skema.
Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema dan memodelkan struktur basis data. Istilah basis data ini mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Jika konteksnya sudah jelas, banyak administrator dan programmer menggunakan istilah basis data untuk kedua arti tersebut. Infrastruktur selanjutnya ada komunikasi data. Yang pertama, pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi hardware dan software. Adapun efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasarinya, yaitu pertama pengiriman, yang kedua akuransi, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat ada jitter. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Adapun macam-macam topologi, yang pertama yaitu ada topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan hubungan antar sentral secara penuh. Komponen utama yang dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah Digital Cross Connect atau DXC dengan satu atau lebih dari dua sinyal aggregate dan tingkat cross connect atau koneksi persilangan dan yang bermacam pada level sinyal SDH-nya. Adapun keuntungan topologi mesh ini yaitu keuntungan pertama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, keuntungan kedua terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebihan. Yang keuntungan yang ketiga yaitu relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Adapun kerugian topologi mesh yang pertama yaitu sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Kerugian kedua yaitu biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Macam topologi yang kedua yaitu ada topologi star. Topologi star ini tidak langsung berhubungan satu sama yang lainnya, tetapi melalui perangkat pusat pengendalian atau disebut juga dengan hub. Jika satu komputer ingin mengirim data ke komputer lainnya, maka data tersebut dikirimkan ke hub terlebih dahulu, lalu diteruskan ke komputer tujuannya. Keuntungan dari topologi star ini cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Keuntungan yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Keuntungan yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Adapun kerugian topologi star yang pertama yaitu memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kerugian yang kedua membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan lainnya. Kerugian yang ketiga yaitu jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Kerugian yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Semacam topologi yang ketiga yaitu ada topologi ring. Topologi ring ini hanya menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Bentuk topologi yang menyerupai cincin atau ring ini, maka sinyal data akan bergerak searah dari satu perangkat ke perangkat lainnya sampai pada akhirnya berhenti di perangkat tujuan.
Permasalahannya adalah sinyal akan semakin melemah apabila jarak yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan semakin jauh. Adapun keuntungan dari topologi ring yaitu data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Keuntungan yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Keuntungan ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri maupun ke kanan. Keuntungan yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Adapun kerugian dari topologi ring, yang pertama yaitu apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Kerugian yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Kerugian yang ketiga yaitu sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Macam topologi yang keempat yaitu ada topologi bus. Pada topologi bus, dua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Jaringan yang hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan dirinya dengan main tab internetnya sepanjang kabel. Instalasi jaringan bus sangat sederhana, murah, dan maksimal, terdiri atas 5-7 komputer. Adapun kesulitan yang sering dihadapi topologi bus ini adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme jaringan relatif sederhana, dan jika salah satu node putus maka akan mengganggu kinerja dan trafik seluruh jaringan. Keuntungan dari topologi bus ini, yang pertama ada topologi bus ini sederhana. Keuntungan kedua, kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan yang lain. Keuntungan yang ketiga yaitu biayanya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan yang lainnya. Keuntungan yang keempat, cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus ini. Adapun kerugian topologi bus ini yaitu yang pertama ada traffic atau lalu lintasnya itu sangat padat. Kalau lalu lintasnya padat maka sangat memperlambat bus. Yang kedua, setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Kerugian yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Kerugian topologi bus yang keempat itu lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Dari komunikasi data, selanjutnya itu ada lingkungan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Misalnya jaringan komputer dalam kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau bahkan yang lebih kecil lagi. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasanya disebut dengan hotspot. Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri. Berbeda dengan konsep dumb terminal. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar lagi. Contohnya jaringan komputer antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN.
Yang keempat ada transmisi data. Adapun tipe-tipe transmisi yaitu pertama ya unicast. Istilah unicast dibentuk dengan analogi siaran, istilah yang berarti transmisi data yang sama untuk semua kemungkinan tujuan. Multi tujuan lain metode distribusi multicast mengirim data hanya untuk tertarik tujuan dengan menggunakan alamat khusus tugas. Pesan unicast digunakan untuk semua proses jaringan tertentu yang didistribusikan secara massal. Terlalu mahal untuk dilakukan dengan transmisi unicast karena masing-masing koneksi jaringan mengkonsumsi sumber daya komputasi pada pengiriman host dan memerlukan jaringan terpisah sendiri bandwidth untuk transmisinya. Yang kedua ada multicast. Multicast atau multicasting ialah sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu. Disebut juga dengan multicast group. Multicasting merupakan sebuah cara pentransmisian data secara connectionless atau komunikasi dapat terjadi tanpa adanya negosiasi pembuatan koneksi. Dan klien dapat menerima transmisi multicast dengan mencari di mana lokasinya. Seperti ketika kita membuka sebuah stasiun radio untuk mendengarkan siaran radio. Yang ketiga ada broadcast. Broadcast yang juga dikenal sebagai metode transmisi one to all atau satu ke semua. Walaupun broadcast cenderung mempunyai resource, beberapa protokol seperti ARP bergantung kepadanya. Dengan demikian, terjadinya beberapa traffic broadcast tidak dapat dihindari. Pentingnya sistem pengamanan sistem informasi di dalam bisnis. Trust Service Framework mengatur pengendalian TI ke dalam 5 prinsip yang berkontribusi secara bersamaan terhadap keandalan sistem. Yang pertama itu ada keamanan, yang kedua itu ada kerahasiaan, yang ketiga itu ada privasi, yang keempat itu ada integritas, yang kelima itu ada ketersediaan. Selanjutnya kasus tentang pemanfaatan jaringan di dunia nyata, yaitu pada PT POS. Kasusnya itu dengan adanya perubahan lingkungan dalam negeri, regional, kompetisi pos global, maka visi PT POS Indonesia adalah penyedia jasa pos yang berbasis informasi dan bernilai tinggi bagi masyarakat di seluruh Nusantara serta dapat berkompetensi dalam industri pos global. Objek yang dipertukarkan melalui media atau jasa layanan pos berupa informasi tidak hanya berwujud fisik, tetapi cenderung berwujud virtual yang di dalamnya waktu dan ruang merupakan komoditi yang bernilai tinggi bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam area bisnis pos yang berbasis informasi, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan dalam mewujudkan visi perusahaan memberikan jasa berbasis informasi, memungkinkan perusahaan dapat mengembangkan data pos sebagai bentuk layanan yang dapat memberikan nilai tambahan bagi pelanggan serta menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan. Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, diharapkan kajian ini dapat menghasilkan analisis dan masukan dalam evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis pos. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara perposan dengan bekerja sama dengan mitra kerja penyelenggara telekomunikasi seluler dengan memanfaatkan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah. Tentunya, pihak pos juga menyediakan perangkat dan jaringan di internal perusahaannya masing-masing, sehingga dapat terhubung secara online. Dan kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis pos oleh penyelenggara perposan antara lain pengadaan perangkat teknologi informasi dan membuat jaringan di internal perusahaan cukup signifikan biaya yang diperlukannya. Berkurang penggunaan SDM mengingat tahapan proses layanan pos semakin singkat dan cepat. Jaringan pos yang luas dan produk pos yang mulai kurang diminati.
dan masyarakat pengguna layanan pos sangat kurang memanfaatkan layanan PT Pos Indonesia, pos yang berbasis teknologi informasi, terfokus pada produk SOPP dan kiriman uang. Bahkan pada umumnya tidak mengetahui layanan pos berbasis teknologi informasi ini. Sedangkan PT JNE, produk yang diminati masyarakat adalah tarif dapat diakses secara cepat melalui website, layanan online track dan tracking melalui website atau internet, dan pengantaran barang dari hasil transaksi atau e-commerce, serta dapat memperoleh pick up service melalui internet. Selanjutnya, contoh kasus tentang manajemen proyek SI di dalam dunia nyata dan dunia bisnis. Yang pertama yaitu profil perusahaan. MPK TI 1213 adalah perusahaan retail yang bergerak di bidang jasa penjualan jam tangan dan aksesoris jam tangan dengan Presiden Direktur Dr. Muhammad Hendayun MKom dan Manajer Owner Dr. Agus Lim Suryana MKom. Kedua, analisa kebutuhan produk. Produk yang dipasarkan adalah semua jenis jam tangan baik dalam segi jenis, ukuran, dan warna. Jenis jam tangan seperti jam pria atau wanita, jam tangan kulit, jam tangan rantai, dan lain-lain. Keunggulan dari produk yang ditawarkan perusahaan yang pertama, lebih mementingkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Kedua, adanya diskon harga. Ketiga, adanya notifikasi persetujuan pembelian pada konsumen. Yang keempat, waktu pengiriman disesuaikan dengan JNE. Yang kelima, pembayaran terdapat dua pilihan. Yang pertama, full 100% atau dilakukan 75% di awal transaksi pada saat pemesanan dan 25% setelah barang diterima oleh konsumen. Berikutnya ada analisa kebutuhan pasar. Yang pertama yaitu analisa potensi. Pasar peluang dalam bisnis online sangat prospektif, namun juga harus pandai-pandai menggunakan strategi yang unik demi menarik pelanggan. Karena untuk peluang pasar penjualan sepatu dan tas sudah banyak, maka perusahaan mencari peluang yang sedikit karena biasanya keuntungannya akan lebih besar. Apalagi jika dapat memberikan pelayanan yang khusus dan strategi pemasaran yang menarik konsumen. Yang kedua, analisa pelanggan atau konsumen. Untuk konsumen, sasaran perusahaan adalah remaja dan dewasa. Perusahaan berada di lingkungan kampus yang mahasiswanya terdiri dari ribuan mahasiswa, dan itu akan mempermudah perusahaan tersebut dalam proses penjualan, apalagi ditunjang dengan online shop yang anywhere dan anytime dapat diakses, dipesan, dan perusahaan akan segera mengirimkan. Berikutnya, media promosi. Media promosi yang dilakukan oleh perusahaan dengan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tidak hanya itu, perusahaan juga melalui komunitas media seperti Kaskus dan sebagainya. Online shop jam tangan Bandung akan menggunakan SEO sehingga akses Google dan rank di internet tetap naik. Selanjutnya, strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, perusahaan menggunakan beberapa model e-bisnis, yaitu yang pertama, perusahaan sebagai perantara antara konsumen dan pihak supplier melalui online shop atau website di internet. Kedua, perusahaan juga akan menyediakan pembelian dengan eceran atau grosir sesuai persetujuan pihak supplier. Ketiga, yaitu periklanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan sebaik mungkin. Keempat, melalui komunitas yang sering di-share baik dalam penjualan barang seperti kaskus.com. Yang terakhir, memberikan link website online melalui blog, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Berikutnya ada perencanaan manajemen proyek. Yang pertama, ruang lingkup, yaitu perusahaan retail alumni MPK TI 1213 yang menjadikan internet berbasis web memanfaatkan kapabilitas e-bisnis yang meliputi intelligence untuk kepentingan pengumpulan dan pengelolaan data yang dipersiapkan untuk para manajer mengambil keputusan strategis. E-collaboration untuk aplikasi business to business
antara perusahaan retail alumni MPKTI 1213 tersebut dengan para suppliernya. E-communication untuk melayani kebutuhan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. E-commerce untuk aplikasi proses perdagangan berbasis online sistem. E-payment untuk aplikasi pembayaran dan e-administration untuk proses aplikasi internal perusahaan. Perusahaan retail alumni MPKTI 1213 menginginkan pendekatan sistematis yang menjamin keamanan informasi e-bisnis disajikan baik untuk kepentingan supplier maupun pelanggannya. Pendekatan mencakup seluruh infrastruktur informasi pada perusahaan retail alumni MPKTI 1213. Terakhir adalah tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah untuk membangun sistem keamanan website penjualan berkaitan dengan permasalahan penjualan khususnya strategi pemasaran, penyelesaian permasalahan, pemesanan barang, transaksi dan pengiriman barang dibuat secara otomatis dengan sistem. Dengan demikian akan memberikan kemudahan dan keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggannya.